Iya, seingat gue ya, kamar mandi itu tuh di tempat itu ya kayak hampir sama, ada kayak lebih tinggi dikit tapi pintu yang terbuka bawahnya nggak jauh dari jarak si tempat pintu bawahnya yang dari kayak gitu loh gitu, sehingga kayak mungkin ukurannya lebih besar gitu dari kayak pintu bawah kamar mandinya. Apa sih, bingung gue punya sih, pokoknya ukurannya lebih besar dari pintu bawah yang stasiun sama mall gitu. Iyalah selalu samain, sehingga kayak pintu kayu yang segininya gitu kan. Nah gue nggak sadar nih, sampai beberapa hari gue sadar bahwa oh ternyata pintu kayu itu tuh nggak jauh dari pintu bawahnya, jarak berapa senti dari bawah itu ada bolongan kecil gitu, yang kalau lo bengong, kalau lo ngeliatin itu terus, lo akan sadar bahwa oh itu tuh ternyata bolong gitu. Dan gue kayak oh ya aman lah, karena orang yang ngontrak di sekitar kamar mandi itu orang yang ngontrak, orang nginep ada di penginapan sekitar kamar mandi itu ya, kalau gue kamar mandi orang lagi ibadah zuhur, asar ya, yang dia juga pakai kamar mandi tuh ya dia tuh masih tidur setahu gue gitu, dan bangun-bangun tuh pasti menuju maghrib or sore pas gue asar lah gitu. Ya udah kan gitu. Nah itu tuh kejadian masih kayak pagi, gue lupa ingat kapan, tapi kayaknya masih agak pagi-pagi menjelang siang itu or siang hari. Gue tuh mulai kayak was-was karena gue udah nyadar dong pintu itu tuh apa sih, bolongnya tuh lumayan besar gitu loh, ibarat lubang hidung gue nih kan lumayan gede. Kenapa jatuhnya hidung gue anjing, tapi kayak dia lebih gede dikit dari bolongan hidung gue yang ya gitu. Terus gue nggak tahu ya, gue tuh kayak udah lebih was-wasannya gitu, walaupun gue tahu orang-orang yang di penginapan itu ya, kenapa gue bisa curiga sama mereka aja, karena ya setahu gue nggak akan ada orang-orang lain yang akan ke situ, maksudnya ya orang-orang luar jarang ada yang tahu lah ada ruang bawah tanah di bawah ruko gue, ruko sebelah gue gitu. Dan ya udah, dan kebanyakan juga yang gue tahu ya laki-laki juga gitu, atau gue kayak ngerasa was-was banget aja, walaupun berita pelecehan juga saat itu banyak, tapi kan yang namanya manusia dengan prasangkanya, dengan rasa curiganya pasti ada dong gitu. Dan bener dong, pas hari keberapa setelah kejadian gue selalu buang air kecil atau wudhu, enggak sih kalau wudhu pasti gue selalu fokus wudhu aja, tapi kayak kalau buang air kecil gue tuh selalu ngeliat kebolongan tersebut gitu. Dan benar pas hari keberapa tiba-tiba pas gue buang air kecil masih dalam posisi gue tuh ngeliat mata ngintip gitu, dan itu tuh bener-bener literally mata, dan dia terus kayak, lo tau gak sih mata kalau tiba-tiba nggak sengaja kedip ya, nggak kayak, tapi kayak sebelah mata doang sih kan karena bolongan, tiba-tiba tuh dia kayak auto kedip. Terus gue bener-bener gue awalnya kayak astaga itu mata gak sih dalam hati gue. Terus pas dia kedip dan dia melek lagi, gue kayak gue kaget banget, gue langsung buru-buru kayak cabut lah gue ke tempat rokok gue, dan gak tau sih gue lupa ingat, pokoknya kejadiannya gak lama, itu lumayan traumatis buat gue, dan itu salah satu bentuk pelecehan secara tidak langsung gak sih, tapi kayak anjir lah, itu masih membekas banget sih kejadian itu di ingatan. Tapi kayak gue gak tahu lagi siapa pelakunya, tapi yang jelas nggak berapa lama
gue nggak lagi ada di lingkungan tersebut. Salah satunya karena alasan itu, alasan terbesarnya karena itu kayak, men, gue udah jauh lebih aware sekarang dan keputusan gue untuk menilai hal itu adalah hal yang buruk, dan gue udah tahu kalau itu adalah sebuah pelecehan. Gue aja yang mengalami pelecehan secara tidak langsung bisa mengingat itu dan sewanti-wanti itu. Bahkan sama sebuah pintu kamar mandi pun yang gue tahu pintu itu layak, kayak di mall, di stasiun, pintu kamar mandi hotel yang gue tahu itu fasilitas umum yang layak banget untuk lo gunakan, dan atau ya aman kan. Kadang di stasiun, kamar mandi stasiun pun banyak kejadian gitu, kayak pintu yang layak gitu. Gue aja tuh masih kadang kayak wanti-wanti. Gue bahkan kamar mandi yang fasilitas umum tuh kebanyakan pintunya terbuka, kamar mandi tuh kebuka sih. Gue tuh kayak yang kadang ya kalau gue aware atau gue kamar mandi gue tuh selalu ngeliat yang, atau gue selalu ngeliat pintu itu gitu loh. Karena kayak kejadian yang berapa tahun lalu itulah kejadian, dan gue masih takut itu, traumatize itu buat gue dan kehidupan gue sebagai perempuan gitu sih. Hati-hati guys. Gak ada yang nyadar sih sama kejadian itu. So gue kayaknya juga ruang bawah tanah itu udah gak ada, karena gue beberapa kali lewat, dan ruko gue juga tuh kayak udah direnov, dan kayaknya dia udah punya kamar mandi sendiri sih. Dan gue harap nggak akan ada kejadian lagi di situ, karena kayak gue kecewa sih sama kayaknya pelakunya adalah salah satu laki-laki yang nginep di situ, dan gue kecewa banget sih sama lo mas. Kayak senormalnya manusia aja lah.